Tuhan memberikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita bisa kembali berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut dalam menjelaskan pemahaman dan menerapkan pengembangan budaya positif, kita akan awali dulu dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Iya, luar biasa. Setelah kemarin pada hari Rabu kita sempat bertemu di ruangan ini untuk mendiskusikan mengenai visi. Kembali lagi pada hari ini kita dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ada pun yang akan kita bahas pada kali ini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu guru, kalau dulu kita masih menerapkan sistem pembelajaran CPSH, dapat buku sampai habis ya. Nah, sekarang kita guru itu dituntut untuk menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru seperti apa sih? Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang menekankan pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru mungkin sudah tidak asing dengan kata berdiferensiasi ya. Nah, prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu menuntut kita sebagai guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kita guru harus mampu terlebih dahulu mengidentifikasi apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid, dan kebutuhan tersebut tentunya harus berkenaan atau berintegrasi dengan profil belajar Pancasila. Kalau kita dulu menerapkan stimulus respon. Nah, sekarang dalam paradigma baru, paradigma pembelajaran berdiferensiasi, kita dulu harus menerapkan yang namanya teori kontrol. Bisa Bapak Ibu baca di depan ya, bahwa terdapat perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, kenapa saya katakan tadi bahwa guru harus lebih menerapkan teori kontrol daripada stimulasi respon? Di situ saya garis bawahi bagian orang lain bisa mengontrol saya. Di sini Bapak Ibu ya, orang lain bisa mengontrol saya dan saya juga bisa mengontrol orang lain. Itu pada posisi stimulus respon. Namun coba kita lihat pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selama ini kita sebagai guru memposisikan diri sebagai yang mengontrol murid. Kita sebagai guru yang memiliki hak dan memiliki kuasa untuk mengatur murid. Tapi melalui paradigma baru pembelajaran yang berdiferensiasi, kita tidak boleh melakukan hal tersebut sebetulnya ya. Kita harus mengerti bahwa yang bisa mengontrol diri itu adalah si murid ini. Jadi kita guru itu hanya bersifat memberikan pengarahan saja, menuntun saja, tapi itu tergantung dari muridnya kembali. Apakah dia akan bersedia menerima arahan dari kita? Jadi tergantung dari kita sebagai guru, bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap murid. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara melakukan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Nah, ini menarik untuk dibahas Bapak Ibu yang bagian memberikan imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Karena
dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tentang kebajikan universal ini nanti selanjutnya akan aku dijelaskan oleh saya. Baik, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, di sini kita masuk kepada bagian nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam diri kita itu pasti memiliki yang namanya nilai-nilai kebajikan tanpa melihat dari sudut pandang manapun, termasuk agama ataupun budaya maupun ras kita. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa apapun, dan bagaimanapun latar belakangnya. Nah, kemudian bagaimana contohnya nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi? Di sini ada 3. Jadi yang pertama ini sudah sangat sering kita dengar, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, dan bahkan sebelumnya juga sudah sempat disinggung tadi oleh rekan saya bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian untuk nilai kebajikan yang kedua itu disebut dengan Ego Preparedness Program atau disingkat dengan PYP. Di dalamnya ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sini terdiri dari dapat dipercaya, lembut hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Artinya 3 komponen inilah yang sangat kita butuhkan Bapak Ibu dalam suatu institusi ataupun organisasi. Kita bisa lihat dari yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini sudah sangat jelas yang harus kita tanamkan bukan hanya pada anak-anak kita, tetapi juga kita sebagai pendidik yang harus memberikan teladan. Kemudian yang kedua atau PYP di sini sangat jelas bahwa dalam kehidupan kita membutuhkan yang namanya toleransi, rasa hormat, integritas sampai kepada komitmen. Dan yang terakhir life skill, keterampilan hidup Bapak Ibu. Bahwa dalam suatu institusi atau organisasi sangat dibutuhkan sekali yang namanya dapat dipercaya. Bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan sesama kita, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan juga kita harus memaksimalkan apa yang ada pada diri kita untuk bisa kita berikan juga kepada orang lain. Artinya apa yang kita miliki bukan hanya kita yang bisa merasakan sendiri, tapi juga kebermanfaatannya bisa ada pada orang lain Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jika sudah berbicara tentang nilai-nilai kebajikan tadi, kita berpindah kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini saya bacakan terlebih dahulu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya sebuah usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, itu sudah pasti. Kita pun bekerja, kita pun menjadi pendidik di sini, tujuan kita jelas. Seperti Bapak Ibu ya, kita ingin mewujudkan generasi muda yang baik yang pastinya. Kemudian dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian apa saja sih kebutuhan dasar manusia ini? Jadi kita lanjut. Nah, yang pertama Bapak Ibu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, apa saja kebutuhan bertahan hidup ini? Makanan Bapak Ibu, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar kita yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana ini? Ini adalah rasa kita ketika kita diperhatikan, kemudian berbagi, kerjasama dan juga menjadi bagian dari kelompok. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang ketiga, penguasaan. Ini di dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Kemudian kebebasan.
Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harusnya dapat terpenuhi sehingga bisa menjadi pribadi yang, kalau dibilang anak-anak biasanya itu kan ada anak-anak yang suka membangkang di sekolah. Seharusnya kita sebagai guru, kita harus bisa menganalisis kira-kira kebutuhan dasar mana yang mereka tidak dapatkan. Karena segala sesuatu yang mereka lakukan pasti ada alasannya, ada latar belakangnya. Salah satunya biasanya ada anak-anak itu suka cari masalah ya Bapak Ibu ya. Walaupun sudah ditegur, nanti mereka akan mengulangi lagi. Ditegur mereka mengulangi lagi. Bahkan biasanya sudah mendapat hukuman, tetap juga mereka mengulangi lagi. Dan ternyata mereka ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Oke lah, bicara tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, saya rasa orang tua pasti sudah memaksimalkan untuk memenuhi ini. Kemudian ternyata ada anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya di rumah. Nah, bagaimana yang mereka lakukan di sekolah? Mereka akan mencari kasih sayang itu dengan apa? Dengan cara membuat sesuatu hal yang bisa menarik orang lain untuk memperhatikan dia, walaupun dengan cara yang salah, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya Ibu Linda. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan di layar. Ini ada 3 kategori, yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga itu restitusi. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa sekarang zamannya itu tidak lagi memberikan hukuman, tidak lagi memberikan konsekuensi, tetapi sekarang zamannya itu memberikan yang namanya restitusi. Nah, kita lihat di sini beberapa hukuman dan konsekuensi itu diberi tanda merah. Yang pertama hukuman, sama kita lihat hukuman. Yang pertama tidak berencana atau tiba-tiba. Nah, contohnya misalnya di dalam kelas kita sementara mengajar, tiba-tiba ada siswa yang datang sementara berbicara dengan temannya, asyik berbicara dengan temannya. Lalu kita sebagai guru tidak senang dengan hal tersebut, kita suruh mereka berdiri di depan atau di depan kelas, itu yang namanya hukuman. Jadi tidak terencana, tapi tiba-tiba atau spontan dilakukan oleh seorang guru. Saya yakin tidak hanya saya, ya Bapak Ibu guru juga mungkin demikian, sering mempraktikkan hukuman di dalam kelas. Kemudian ciri yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Seperti yang saya bilang tadi, spontan dari gurunya, ya pasti muridnya kaget dong. Kenapa saya dihukum? Ya meskipun mereka melakukan kesalahan, masih ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu restitusi. Selanjutnya itu bersifat satu arah, Bapak Ibu. Bersifat satu arah itu maksudnya dari gurunya sendiri tanpa mendengarkan pendapat dari para siswa. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir untuk hukuman yaitu berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau sekarang saya perhatikan di SMA kita sudah jarang, bahkan hampir tidak ada guru-guru yang memberikan hukuman secara fisik ya, tapi lebih ke penyerang psikisnya anak-anak. Biasanya guru-guru itu memberikan semacam kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus tapi menusuk.
Karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada beberapa pernyataan di sini. Jadi Bapak Ibu yang menentukan apakah ini masuk kategori hukuman atau masuk kategori konsekuensi. Nah, pernyataan yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian ini merupakan sanksi atau konsekuensi atau merupakan hukuman? Nah, Baik, pilih yang mana Bapak Ibu? Sanksi atau hukuman? konsekuensi atau hukuman? Bagaimana? Satu suara. Sanksi atau hukuman? Untuk meneruskan diri sanksi atau hukuman? Ada yang mau memberikan pendapat kenapa sanksi? Kalau menurut saya kenapa harus diberikan sanksi, karena dia kan sudah membuat coretan. Berarti sanksinya itu yang harus disita. Coretan yang sudah dia buat. Kesalahan ini ya langsung harus disita. Berarti sanksi. Sanksi ya, kita lihat bersama-sama apakah sanksi atau hukuman. Ya, benar sekali. Itu pertanyaan dan benar semua Bapak Ibu, luar biasa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini sanksi atau hukuman Bapak Ibu? Ada yang memberikan alasan? Karena tadi ada yang bilang sanksi, ada juga yang bilang hukuman. Yang bilang sanksi siapa Bapak Ibu? Saya sanksi. Kalau Ibu Irma sanksi, kalau Ibu Boni? Ibu Karni apa Ibu? Hukuman atau sanksi? Pak Okin, pilih apa Pak? Hukuman. Kalau Pak Okin hukuman. Alasannya Pak Okin? Saya memilih hukuman karena push up 100 kali tidak ada hubungan dengan pelanggaran yang dibuat oleh siswa. Jadi tidak menimbulkan efek jerah apa yang pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih Pak. Kita tes. Siapa lagi yang mau memberikan? Tadi kan hukuman dari Pak Agus. Dari Pak Okin hukuman. Kemudian dia memilih sanksi. Mas Firman. Waktu COVID lalu ini sanksi karena ada kesepakatan antara peraturan sekolah masuk peraturan sekolah ini. Jadi siapa siswa yang tidak pakai masker akan diberikan sanksi. Ya kalau menurut saya. Baik, jadi kita tes saja Bapak Ibu ya. Mari kita lihat mana jawabannya yang benar. Kita klik saja di salah satunya yang benar. Oke, karena tadi Pak Okin yang memberikan alasan. Iya. Saya pilih hukuman ya. Ternyata benar Bapak Ibu, ini hukuman. Jadi kalau bicara hukuman tadi kan sesuatu yang tidak disepakati kemudian itu spontan. Jadi biasanya ada guru ketika ketemu siswa itu bisa dari tidak pakai masker sudah kampus tapi jadi 12 kali seperti itu. Baik, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Sanksi atau hukuman? Ibu Vidi sepertinya mau mengeluarkan pendapat. Kalau menurut saya ini termasuk sanksi. Kenapa? Karena si anak telah mencoret buku temannya. Jadi mereka punya kesepakatan jika si anak ini telah mencoret buku temannya, berarti sanksinya tanggung jawab si anak ini harus mengganti buku anak yang sudah dicoret tersebut. Jadi saya anggap itu adalah sanksi. Baik, bagaimana dengan Bapak Ibu? Baik. Apakah sepakat? Sanksi. Kita coba klik sanksi. Iya, benar. Sejauh ini
Benar terus Ibu Hidayah? Luar biasa pemahaman dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, pernyataan selanjutnya yaitu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, kira-kira ini merupakan sanksi atau hukuman? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Penasaran? Ya, jadi kalau menurut saya itu pilihannya itu hukuman karena pilihan yang salah dan diberikan karena terjadi pada saat itu. Karena memang mungkin di dalam hal itu tanpa disadari dia dulunya sudah ngobrol dengan temannya, langsung diberi hukuman. Jadi menurut saya seperti itu. Ya, baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah sepakat hukuman? Sepakat. Nah, kita lihat bersama-sama jawaban yang benar adalah luar biasa. Benar lagi berarti. Baik, kita lanjut. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru kriket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi Bapak? Sanksi. Kita coba. Iya. Ada jawaban dari Bu BK. Oke, selanjutnya terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Nah, kira-kira ini sanksi atau hukuman? Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit setelah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Dan konsekuensi atau hukuman? Baik, benar. Ayo kita coba. Iya. Benar, ada konsekuensi. Kemudian nah sini bahas ada guru BJOK. Bahasa ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 1 menit untuk pelajaran BJOK. Hukuman atau sanksi ini mana saja? Oh iya, di mana kita pakai ingat ya, jawabannya 2 ternyata. Kita Jadi menurut berbedanya apa? Hukuman atau sanksi? lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
Bisa dilihat di depan Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup saya rasa hampir semua orang yang ada di dalam ruangan ini pernah menjadi penghukum. Benar Bapak Ibu? Karena saya sendiri juga pernah menempatkan posisi diri saya pada posisi kontrol hukum. Nah, ciri-cirinya adalah guru percaya bahwa dia yang paling terbaik, dia yang paling bebas dan tahu segalanya itu dia. Kemudian guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kata-kata yang dilontarkan biasa oleh guru dalam proses kontrol itu seperti ini. Kamu salah terus, selalu pasti kamu yang paling terakhir. Atau kalau begini, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Nah, kata awas ini pasti paling sering digunakan sama Bapak Ibu, termasuk saya juga demikian. Awas memang kalau sampai ada tugas seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah ini saya mengaku juga saya sering membuat siswa itu menjadi rasa bersalah, yang memiliki rasa bersalah. Nah guru menggunakan intonasi yang lebih rendah. Dalam posisi ini guru ketika berbicara dengan siswa dia akan menggunakan intonasi yang lebih rendah, kayak memelas gitu Bapak Ibu, kayak membujuk. Jadi bahasa yang biasa muncul itu seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kami. Bagaimana dengan Bapak? Kalau Bapak bahasanya juga seperti itu, Bapak kecewa dengan kamu. Begitu kalau Bapak, atau ibu kayaknya biasa menggunakan kata-kata kalimat seperti itu ya. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ya, kodratnya perempuan, kayaknya kata-kata yang membuat rasa bersalah. Tapi kalau bapak-bapak apakah seperti itu? Ya, bisa dibikin kalimat seperti itu ya Ibu ya. Bapak tidak sama kalau melakukan hal seperti ini. Ya benar. Iya, bisa. Dengan nada suara yang rendah. Selanjutnya kalimat yang muncul juga biasanya berapa kali ya Bapak harus berkata, berapa kali Ibu harus kasih tahu kamu. Jadi tidak hanya dengan suara tapi dengan ekspresi juga. Saya yakin yang Ibu guru bertahu kalau berbicara dengan ekspresi. Selanjutnya yang terakhir kalimat yang muncul yaitu bagaimana kalau orang tua tahu atas kesalahan. Bagaimana kalau pacarnya tahu tentang kesalahan. Bisa Ibu juga ditanyakan bagaimana kalau pacarnya tahu tentang kesalahan. Itu kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah pada siswa. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Ini juga sudah sering kita terapkan ya dalam pembelajaran atau dalam keseharian kita di lingkungan sekolah. Guru menggunakan kalimat persuasif atau ajakan dan nada suara ramah. Kalau tadi membuat rasa bersalah, nada suara itu merendah. Kalau sebagai teman, nada suaranya itu ramah. Kemudian guru menggunakan humor, biasanya menggunakan humor dan membangun atau mempunyai hubungan yang baik dengan murid. Nah, kalimat yang biasa muncul pada posisi kontrol sebagai seorang teman yaitu ayolah belajar dari Bapak. Biasa Bapak begitu kan? Bahasanya ayolah belajar dari Bapak. Ya, pada saat begitu apa? Kan memposisikan diri sebagai teman. Ayolah belajar dari Bapak. Atau dia sudah kali ini tidak apa-apa. Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Atau apalagi bahasa yang biasa Bapak Ibu keluarkan ketika memposisikan diri sebagai teman. Kira-kira apa lagi bahasanya? Bapak Ibu? Ini koordinasi ya. Ada lagi? Kira-kira ada kalimat lain? Ayolah kerjakan. Ayolah kerjakan sekarang tugas mungkin seperti itu juga ya. Dengan menggunakan nada yang ramah. Nah selanjutnya posisi kontrol pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Nah ini ciri-ciri guru yang idealis. Kemudian menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi guru dalam posisi pemantau dia tidak hanya berbicara sembarangan, tapi didukung oleh adanya data, adanya catatan dan perhitungan ya. Nah kalimat-kalimat yang biasa keluar dari
restitusi, ya. Dan biasa kalimat yang muncul yaitu apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini, kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu posisi guru pada posisi kontrol manager. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari kelima posisi ini, posisi mana yang terbaik untuk seorang guru? Pak Sudir mau menyampaikan? Ya, kalau menurut saya bagusnya kita menggunakan yang terakhir ini, posisi manajer. Kenapa? Karena memang tujuannya kita untuk membangun keyakinan kepada siswa, ya, apa yang mereka miliki, potensi apa mereka miliki, sehingga kita sebagai guru sekaligus sebagai manajer mereka mendorong untuk memunculkan potensi-potensi dirinya. Ya, jadi kita mengerahkan sehingga dia berani memunculkan. Itu intinya kalau kita sebagai manajer. Jadi saya kira ini yang paling bagus kita terapkan. Baik, terima kasih Mas Sudirman. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Apakah ada pendapat lain? Posisi kontrol yang paling baik menurut Pak Sudirman tadi adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Gimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Apakah semua sepakat posisi ini sudah yang paling baik? Sepakat Bapak Ibu? Dari sudut pandang guru BK, bagaimana Pak Ibu? Ya, jadi dari guru BK dari guru Firman itu juga sama seperti pendapatnya Mas Sudir. Jadi yang paling pas memang adalah sebagai manajer, karena di sini kita mendukung siswa dan ketika ada masalah kita menyelesaikan menggunakan restitusi. Jadi semua fix ya bahwa posisi kontrol yang paling baik atau yang paling bagus diterapkan di sekolah adalah posisi sebagai manajer. Oke. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, ini kita dikuatkan lagi. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berasal pada diri murid. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini pernah mendengar keyakinan kelas atau apa yang familiar kita sering dengar? Apakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Iya, jadi saya pun seperti Bapak Ibu yang lebih familiar saya dengar adalah kata kesepakatan kelas. Nah, di sini yang dibahas adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Baik. Jadi keyakinan sekolah atau kelas tidak sama dengan peraturan kelas. Peraturan kelas di sini biasanya lebih rinci dan konkret. Peraturan bisa bertambah seiring waktu, sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada serangkaian peraturan. Begitu pula dengan kurikulum kita. Artinya, kalau bicara kesepakatan atau peraturan kelas, itu biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, bukan kalimat-kalimat yang positif. Saya contohkan misalnya, kalau anak-anak mau supaya ruangnya bersih, biasanya bapak
Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi, walaupun di dalam kelas ada 35 orang siswa, saya yakini bahwa anak-anak itu memiliki keyakinan yang mirip-mirip atau hampir sama. Biasanya ada 2-3 orang memiliki keyakinan kelas yang sama. Nah, ini akan kita klasifikasikan sehingga dari 35 keyakinan kelas itu bisa disederhanakan lebih sedikit agar mudah diingat oleh anak-anak kita baru. Kemudian menggunakan kalimat positif seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jangan menggunakan kalimat-kalimat seperti larangannya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian dilarang lewat di depan kelas selama pembelajaran. Itu kita harus ubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif seperti tadi. Kalau bicara tentang kebersihan berarti buatkan kalimat menjaga kebersihan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan kelas itu adalah yang ada di sekitar kita Bapak Ibu, dan itu adalah hal-hal yang sangat penting untuk bisa anak-anak terapkan. Kemudian perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Baik. Nah, kalau tadi berbicara keyakinan kelas Bapak Ibu, jadi saya singgung sedikit. Kalau bicara keyakinan kelas itu lebih sifatnya kepada nilai-nilai yang diyakini anak-anak seperti apa? Nilai bertanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian kebersihan, kesehatan, keamanan. Itu yang dibicarakan dengan keyakinan kelas. Kemarin pun kami sudah menerapkan bagaimana membuat keyakinan kelas dengan peserta didik. Jadi contohnya saya kemarin membuat keyakinan di kelas 11 IPA 1 dengan jumlah siswa 35 orang. Itu saya mendapatkan keyakinan kelas 13 poin. Jadi hal-hal yang paling banyak anak-anak munculkan adalah yang pertama yaitu disiplin waktu, kemudian bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, kemudian selalu bekerja sama, terus habis itu juga menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya setelah keyakinan kelas kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi kalau tadi itu sudah sempat akan saya singgung sedikit tentang restitusi. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik lagi tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan ini kaitannya juga dengan posisi kontrol yang tadi sudah Bapak Ibu guru pilih. Yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi saya di sini hanya mengambil poin penting, yaitu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini, jadi ada yang pertama menstabilkan identitas. Kalimat apa yang paling sering digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam proses segitiga restitusi ini? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya anak-anak ketika membuat sebuah masalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan kita buat malah seperti membuat mereka semakin bersalah lagi. Jadi kita stabilkan dengan kalimat-kalimat yang sederhana tapi bermakna. Misalnya seperti tadi yang saya sudah sebutkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga pernah salah kok. Berbuat salah itu manusiawi.
Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau sudah kita yakini. Jadi akan kembali lagi flashback mengingat, oh saya punya keyakinan keras, saya harus disiplin. Terus ternyata pelanggarannya adalah dia sering terlambat dalam sekolah. Jadi kita cari keyakinan yang mana yang sudah kamu langgar atau yang tidak sesuai dengan yang kamu perbuat. Jadi akan keluarkan saya mengingat kembali, oh saya melanggar atau tidak melakukan keyakinan keras yang disiplin dulu. Kemudian akan dilanjutkan dengan terus dia akan mengeluarkan apa yang ingin dia sampaikan Bapak Ibu karena kita memberikan ruang. Baik, selanjutnya. Nah, di sini di menstabilkan identitas, tujuannya yang pertama adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau yang lebih baik lagi. Nah, kalimat-kalimatnya ini yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan identitasnya. Dan tadinya dia salah menjadi orang yang lebih baik lagi dirinya. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Kemudian, sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power. Jadi biasa anak-anak yang sering bermasalah itu mereka kurang mendapatkan kebutuhan dari penguasaan atau power itu. Kemudian kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di bagian menanyakan keyakinan, kalimat-kalimat yang sering digunakan berupa sebuah pertanyaan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai hukum yang kita sepakati?
Pak Guru hari ini sudah mempermalukan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kembali itu saya kembali menjabarkan sedikit tentang contoh tadi menerapkan segitiga restitusi. Jadi kalau kita biasanya Bapak Ibu ketika ada siswa misalnya lambat, kita sudah masuk pemain dari 15 menit dalam kelas, ternyata masih ada yang ngobrol-ngobrol di kantin ya Bapak Ibu. Itu sudah sering, ternyata sudah lazim, dan sekali ada anak seperti itu. Kalau kita biasanya Bapak Ibu apa yang kita lakukan? Bagaimana Bapak Ibu? Terutama Bapak Ibu guru mampel. Biasanya bagaimana? Ketika sudah mengajar, sudah menjelaskan 15 menit di papan tulis, ada yang baru masuk Bapak Ibu, terus nyelonong lagi. Tidak ada salah, masuk. Apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Iya, hal yang sering kita lakukan adalah Bapak Ibu marah. Pasti setelah itu Bapak Ibu wawancara mereka. Kamu dari mana? Kenapa baru masuk jam segini? Habis dari mana tadi? Ngapain saja? Apakah informasinya Bapak Ibu yang membantu kepada siswa? Saya yakin tidak. Termasuk saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu hal yang sudah sejak dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum ada namanya paradigma pembelajaran yang baru, kita itu terbiasanya sebagai penghukum. Padahal sebenarnya sekarang kita diarahkan untuk restitusi Bapak Ibu. Memang untuk melakukan restitusi itu sepertinya jauh dari kebiasaan kita. Tapi disitulah bagaimana cara kita mengelola emosi kita, kemudian bagaimana kita bisa memposisikan siswa untuk jadi anak yang lebih baik, dan bagaimana memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita sekarang dituntut untuk berlemah lembut kepada anak dan mengikuti apa itu segitiga restitusi. Ketika ada kesalahan pada anak, kita tidak boleh langsung memvonis bahwa anak itu salah. Tapi kita harus mencari tahu terlebih dahulu, menggali dulu informasi dari anak-anak menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Untuk membuat keyakinan kelas itu bukan hanya guru yang berperan di situ ya. Kalau peraturan kelas kan biasanya oleh kelas saja yang membuatnya. Siswa dilibatkan tidak boleh. Tidak. Nah, kalau membuat keyakinan kelas itu siswa dilibatkan. Jadi ada kolaboratif antara guru dengan siswa. Kemudian ingat, jangan menggunakan bahasa-bahasa negatif. Nah, jadi tidak menggunakan kata dilarang atau jangan membuang sampah sembarangan. Gunakanlah kata buang sampah pada tempatnya. Seperti itu lebih enak dilihat. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang positif. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung kegiatan kita hari ini, yaitu terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kami selama kurang lebih 1 jam melalui diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa kita terapkan dengan maksimal di lingkungan sekolah kita. Harapannya kita seperti itu. Semoga hal-hal baik ini bisa merubah sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Kan? Coba kalian baca di depan apa yang tertulis di karton yang ada di depan. Baik. Sebelumnya apakah kalian pernah mendengar kata keyakinan kelas? Belum ya. Nah, jadi di sini Pak akan menjelaskan keyakinan kelas itu beda tipis dengan peraturan kelas. Kalau sebelumnya kita itu membuat peraturan kelas, untuk sekarang itu diperbarui menjadi keyakinan kelas. Tapi kedua hal ini merupakan hal yang berbeda. Kenapa peraturan berbeda? Karena untuk peraturan kelas itu yang buat pasti wali kelas. Apakah wali kelas
wajib ditentukan antara guru dengan siswa, dengan murid, ya. Jadi kalian juga ikut andil dalam membuat suatu peraturan, ya. Peraturan dalam tanda kutip sebetulnya bukan peraturan, tapi lebih kepada keyakinan. Kenapa namanya keyakinan? Supaya kalian meyakini apa yang kalian tulis di dalam itu. Kan nanti kalian diminta untuk menulis ini. Ya, menurut kalian peraturan apa saja sih yang bisa diterapkan di dalam kelas? Jadi nanti bakalan ada kesepakatan antara murid dengan guru untuk membuat suatu peraturan ini. Ya. Sekali lagi peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Kalau peraturan itu ditentukan oleh guru, keyakinan itu ditentukan oleh siapa? Guru dan siswa. Memilih keyakinan kelas itu agak berbeda dengan peraturan, ya. Kalau peraturan itu pasti kan tidak boleh datang terlambat, ya. Atau jangan makan di dalam kelas, begitu kan peraturan. Nah, untuk keyakinan kelas itu bahasanya lebih kepada bahasa yang positif. Jadi kalau misalnya tidak boleh datang terlambat itu kan menggunakan bahasa yang negatif. Ada kata tidak boleh di situ kan negatif. Nah, bisa kalian ganti menjadi datang tepat waktu. Contohnya, gitu kan? Itu lebih enak kedengarannya. Terus kalau mau bilang jangan buang sampah sembarangan, itu negatif atau positif? Negatif karena pakai jangan di situ kan. Jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya jadinya bagaimana? Ya, benar sekali. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi sejauh ini paham bagaimana pembentukan keyakinan kelas, ya? Oke. Sekarang Frau akan membagikan post-it, kertas post-it. Tugas kalian, silakan kalian tuliskan satu saja keyakinan kelas yang menurut kalian harus ada di dalam kelas, ya. Jadi usahakan bahasanya bahasa positif seperti tadi. Jangan kalian tuliskan jangan datang terlambat. Jadi bukan jangan datang terlambat, tapi datang tepat waktu. Bukan jangan buang sampah sembarangan, melainkan buanglah sampah pada tempatnya. Paham, ya? Jadi satu orang satu saja tuliskan. Oke, baiklah, coba semua perhatikan ke depan. Setelah kalian menuliskan lalu menempelkan tentang keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan dalam kelas, selanjutnya kita akan mengklasifikasikannya apakah masuk dalam kategori bertanggung jawab atau saling menghormati, atau keamanan, atau masuk dalam kesehatan, ya. Jadi Frau akan baca satu persatu, kemudian nanti kita bersama-sama berenung apakah nanti masuk ke dalam bertanggung jawab atau saling menghormati, ya. Oke, dimulai dari yang pertama dulu. Jagalah kebersihan kelas. Kira-kira jagalah kebersihan kelas masuk di mana? Bertanggung jawab atau saling menghormati, atau keamanan dan kesehatan? Kesehatan mungkin bisa kita tambah juga satu, kesehatan dan kebersihan, ya. Jadi masuk di kesehatan dan kebersihan. Selanjutnya, mari menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Masuk di mana? Kesehatan dan kebersihan. Oke. Selanjutnya, datanglah ke sekolah tepat waktu. Masuk di mana? Bertanggung jawab, saling menghormati, keamanan, atau kesehatan dan kebersihan? Ya, bagus kan? Bertanggung jawab. Selanjutnya, melaksanakan piket di kelas. Masuk di mana? Bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kesehatan dan kebersihan. Selanjutnya, bertemanlah yang baik dengan teman. Masuk di mana? Bertanggung jawab, saling menghormati, keamanan, atau kesehatan dan kebersihan? Saling menghormati. Ya, saling menghormati. Selanjutnya, melakukan piket kelas tepat waktu. Nah, tadi ada bertanggung jawab.
kelas kita. Kira-kira masuk di mana? Ya, keamanan. Mengikuti proses belajar dengan baik dan disiplin. Masuk di mana? Bertanggung jawab. Selanjutnya membuang sampah di tempatnya. Ada banyak nih ya. Kesehatan dan kebersihan. Kemudian selalu masuk kelas saat guru mengajar. Masuk di mana? Bertanggung jawab. Selanjutnya mematuhi peraturan yang ada di kelas. Masuk di mana? Bertanggung jawab, saling menghormati, keamanan atau kesehatan dan kebersihan. Ya? Bertanggung jawab. Memakai seragam sekolah yang rapi dan sesuai aturan yang berlaku di sekolah. Masuk di mana? Bertanggung jawab. Berdiam saat guru sedang mengajar. Ya, saling menghormati. Kemudian menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Nah, masuk di mana kira-kira itu? Kalau menjaga fasilitas sekolah dengan baik, apakah bertanggung jawab, saling menghormati, keamanan, kesehatan dan kebersihan? Ya, masuk di bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas sekolah. Jadi tidak merusak kursi, tidak merusak meja yang ada di kelas. Lanjut. Ayo jaga kebersihan kelas. Masuk di mana? Selanjutnya mengolah sampah pada tempatnya. Kesehatan dan kebersihan ini banyak ya. Terakhir, terciptanya suasana yang damai di dalam kelas. Kira-kira masuk di mana? Ya, untuk menciptakan suasana yang damai kita harus saling menghormati. Oke, jadi setelah kita mengklasifikasikannya seperti ini, ada beberapa kalimat yang sama. Ya. Jadi kita hanya akan ambil satu. Itulah yang nanti akan menjadi keyakinan kelas dari kelas 10E. Ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu bertanggung jawab. Di sini ada datanglah ke sekolah tepat waktu. Ya, datanglah ke sekolah tepat waktu ini satu-satunya. Jadi ini kita pakai, sepakat ya? Ini kita pakai. Selanjutnya melaksanakan piket. Nah, ada dua di sini, melaksanakan piket di kelas dan melakukan piket kelas tepat waktu. Mana yang mau dipakai? Oke, itu melaksanakan piket kelas tepat waktu. Jangan yang piket nanti datang jam 7. Piket itu paling lambat setengah 7 sudah ada di sekolah. Itu paling lambat. Kemudian mengikuti proses belajar dengan baik dan disiplin. Kita ambil? Ambil ya. Selanjutnya, selalu masuk kelas saat guru mengajar. Bagaimana? Bisa pakai kata saja nih. Gitu ya. Selalu masuk kelas saat guru mengajar. Oke, mematuhi peraturan yang ada di kelas. Memakai seragam sekolah itu juga salah satu mematuhi peraturan. Jadi kita ambil saja satu, yaitu mematuhi peraturan yang ada di dalam kelas, yaitu mematuhi keyakinan yang ada kelas 10 ya. Kemudian yang terakhir kita ambil menjaga fasilitas sekolah ya. Lanjut ke bagian saling menghormati. Di sini ada bertemanlah yang baik dengan teman, berdiam saat guru sedang mengajar, terciptanya suasana yang damai dalam kelas. Bagaimana kita ambil tiga-tiganya? Ya. Boleh ya? Ya, keamanan ini Pro sangat setuju. Membatasi siswa kelas lain masuk ke dalam kelas. Bagaimana menurut kalian? Yang terakhir bagian kesehatan, ini sama semua. Jagalah, berarti kita ambil satu saja. Jagalah kebersihan kelas, gitu ya.
11. Benar? Ada 11? Jadi kita sepakat untuk keyakinan kelas kita ada 11. Sepakat atau tidak? Sepakat. Baiklah, terima kasih atas atensi dan perhatian dari kalian. Jadi hari ini kita sudah membuat yang namanya satu keyakinan kelas. Jadi ingat, keyakinan itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan yang membuat hanya guru, kalau keyakinan kelas tadi yang membuat berarti adalah guru dengan siswa.